Abis menang banyak semalaman di kasino paling gede di Las Vegas, bocil gua tiba-tiba telepon, ngajakin gua ama emaknya main ke taman hiburan paling gede di kota ini. Tapi langsung gua gas. Gak usah lah, kita kan udah cerai. Lagian sekarang lu udah punya bapak baru. Mantan bini gua langsung nyamber teleponnya terus nanya, ibu nyuruh aku ngasih kado buat kamu, lu lagi gak di rumah ya? Sini kasih tahu kata sandinya, katanya dengan nada datar. Tapi gua bales dingin, gak usah repot-repot, bawa balik aja tuh barang. Kita kan udah cerai. Tapi dia malah sok lembut, ini kan niat baiknya ibu. Terus gua tegasin kata demi kata. Gua makasih banget sama tante, tapi gak usah kirim kado apa-apa. Sengaja gua panggil tante, bukan ibu lagi. Oh iya, mending gak usah hubungin gua lagi. Nanti bini ama anak baru gua cemburu kalau tahu. Detik berikutnya, langsung kedengeran suara tangisan bocil gua dari seberang telepon. Tapi bodo amat langsung gua blokir nomornya biar gak ganggu lagi. Di kehidupan gua sebelumnya, gua mati mengenaskan di kasur rumah sakit. Sebelum ajal menjemput, gua baru tahu kalau bini gua, Liu Ruyan, ama selingkuhannya, Zhang Ida, ternyata udah main belakang selama 50 tahun penuh. Gila aja. Dia pamit dinas luar kota 20 hari tiap bulan cuma demi nemenin selingkuhannya itu jalan-jalan. Satu keluarga tahu kelakuan busuk mereka, cuma gua doang yang tolol gak tahu apa-apa, dan alasan dia gak nikahin selingkuhannya itu karena dia gak tega lihat cowoknya terkekang dalam hubungan rumah tangga. Dia pengen selingkuhannya itu tetap bersinar di bidang yang dia kuasai. Sedangkan gua, cuma dianggap pantas jadi suami rumahan yang kerjaannya cuma ngosek dapur. Pas hari kematian gua, orang-orang malah ngatain gua picik. Katanya pantas aja gua mati jantungan karena gampang emosi. Begitu gua bangun dan sadar kalau gua reinkarnasi, hal pertama yang gua lakuin adalah langsung lari ke bandara. Bandara rame banget, gua sampai ngos-ngosan nerobos kerumunan orang. Akhirnya gua ngeliat 3 orang yang benar-benar gua kenal di depan pintu keberangkatan. Si Liu Ruyan kelihatan glamor banget pakai setelan baju mewah. Aura dinginnya langsung bikin dia mencolok banget di tengah keramaian. Di sebelahnya ada Ye Jia, bocil umur 5 tahun yang gayanya udah sok dewasa, bener-bener kayak versi mini emaknya. Sedangkan si Zhang Ida berdiri di sampingnya pakai jas rapi yang pas banget di badannya. Mereka kelihatan kayak keluarga bahagia. Najis banget. Liu Ruyan. Teriakan gua gema di bandara. Mereka bertiga langsung nengok barengan. Ye Liangchen, alis Liu Ruyan langsung mengkerut. Ngapain lu kesini? Tanya dia ketus. Mata gua langsung tertuju ke Zhang Ida. Siapa nih cowok? Mau kemana kalian? Si Zhang Ida langsung pasang muka panik terus sok ngejelasin. Tuan, Anda salah paham. Saya sama Ruyan cuma temenan kok, kami cuma mau liburan keluarga bareng. Lagian Om sama Tante Liu juga ikut. Liu Ruyan langsung pasang badan buat ngelindungin Zhang Ida di belakangnya sambil natap gua sinis. Kok lu bisa tahu sih? Sengaja ya datang ke sini cuma buat bikin rusuh. Tiba-tiba Ye Jia bocil 5 tahun itu langsung dorong gua. Papa, jangan ngerusak liburan keluarga kita deh. Papa tuh nggak tahu apa-apa, pantesnya diem aja di rumah. Hati gua langsung kerasa dingin banget. Kalau ini liburan keluarga, kenapa gua gak boleh ikut? Gua ini bapak lu, suami dari emak lu. Kenapa gua gak pantas ikut? Terus si bajingan ini pantes. Orang-orang di sekitar langsung pada ngeliatin kami dengan tatapan aneh. Muka si Zhang Ida langsung kelihatan super malu. Liu Ruyan sama Jia langsung kasihan banget sama dia. Mereka langsung natap gua penuh amarah dan mulai ngajak ribut tanpa peduli tempat. Lu gak punya urat malu ya? Justru karena gua ngerasa lu gak level. Makanya gua emang gak mau ngajak lu. Ye Jia natap gua penuh kejijikan. Om Yida jauh lebih ganteng dan berbakat daripada papa. Dia jauh lebih baik dalam segala hal. Aku malu punya bapak kayak papa. Tiap kata yang keluar dari mulutnya benar-benar kayak belati yang nusuk dada gua. Di kehidupan gua yang dulu, di dalam keluarga besar Liu, gua udah kayak budak yang kerja rodi tanpa henti. Sebelum matahari terbit, gua udah harus bangun buat nyiapin baju kerja si Liu Ruyan. Tengah malam, gua masih harus meriksa PR-nya si bocil Ye Jia. Kalau bapak ibunya Liu pusing atau meriang dikit, gua yang sibuk nganterin teh sama obat, terus jagain mereka semalaman di samping kasur. Selama 50 tahun, gua serahkan seluruh hidup gua buat keluarga ini sampai rambut gua memutih. Tapi ujung-ujungnya di mata mereka, gua gak lebih dari sekadar pembantu cowok yang cuma dicari kalau lagi butuh aja. Keberadaan gua tuh dianggap gak berguna sama sekali. Ngelihat situasi yang makin kacau, si Zhang Ida langsung buru-buru beli tiket pesawat tambahan di tempat. Tuan Ye, mending ikut kami aja yuk. Maafin kami ya, kami bener-bener gak mikirin perasaan Anda. Begitu dia sok baik minta maaf, si Liu Ruyan sama Ye Jia malah makin ngeliat gua kayak orang gila yang nyari gara-gara. Di atas pesawat mereka berdua sibuk banget manja-manjaan sama Zhang Ida. Saking nempelnya, pramugari aja sampai ngira kalau mereka itu keluarga cemara yang harmonis. Gua cuma bisa duduk di barisan belakang, natap awan di luar jendela, sambil kebayang omongan busuk si Liu Ruyan sebelum gua mati di kehidupan lalu. Aku nggak tega ngebiarin dia terjebak di dapur. Makanya aku pengen dia bersinar di bidang yang dia suka. Cih, kocak banget. Gua yang tulus berkorban buat keluarga ini malah berakhir jadi babu dapur yang dibenci dan direndahin semua orang.
Sedangkan si Zhang Yida bisa bebas ngelakuin apa aja yang dia suka seumur hidupnya. Begitu nyampe di tempat tujuan, bokap nyokapnya si Liu Ruyan langsung pasang muka kecut pas ngelihat gua. Ngapain sih lu ikut ke sini? Selama 3 hari liburan, gua benar-benar dianggap kayak angin lalu. Mereka semua sibuk muji-muji si Zhang Yida yang katanya baik hati, perhatian dan pengertian banget. Sedangkan gua, cuma jadi pajangan gak kasat mata. Gua cuma bisa berdiri di pojokan, ngeliatin mereka berdua hahihi kayak orang paling bahagia sedunia. Akhirnya tiba waktunya buat foto bareng. Karena takut suasananya canggung, gue coba ngedeket. Tapi si Ye Jia malah nyodorin kamera ke gue sambil nyeletuk, mending lo gak usah ikutan deh, gak cocok tahu, biar lo aja yang motoin. Dengan perasaan mati rasa, gue angkat tuh kamera. Pas ngeliat dari balik lensa, anjir, si Liu Ruyan malah asik ngegandeng manja lengannya Sang Yida. Si Ye Jia juga nempel mulu di sampingnya kayak perangko. Ditambah lagi, bokap nyokapnya si Liu senyum manis banget penuh kasih sayang. Pemandangan ini bener-bener persis kayak foto bangsat yang bikin gue mati penasaran karena emosi di kehidupan sebelumnya. Gak ada bedanya sama sekali. Pas tombol jepret bunyi, tangan gue gemeteran hebat sampai hampir ngejatuhin kamera. Gue gigit bibir kuat-kuat, mati-matian nahan biar air mata sialan ini gak tumpah. Pas mau turun gunung, 3 mobil semuanya penuh. Lo cari jalan pulang sendiri aja ya. Liu Ruyan ngomong gitu tanpa sudi noleh ke gue sedikit pun. Terus langsung masuk mobil. Ngelirik aja gak sudi. Akhirnya gue jalan kaki sendirian ngelewatin jalanan gunung yang curam bin terjal. Panas matahari yang nyengat bikin kepala gue rasanya mau pecah. Kaki gue bengkak parah sampai nyaris gak bisa digerakin. Akhirnya dengan sisa-sisa tenaga, gue nyeret tubuh yang udah remuk ini buat ngejar pesawat paling malam biar bisa pulang. Sementara mereka, gak ada tuh secuil pun rasa peduli atau basa-basi nanya kabar. Rasa bersalah, cuy, boro-boro. Yang ada cuma perintah yang nadanya bosi abis. Setrikain baju Gi. Liu Ruyan ngelempar jas formalnya tepat ke muka gue. Beresin Gi mainan gue. Ye Jia dengan kurang ajarnya nendang mainan yang berantakan itu ke arah kaki gue. Detik itu juga, semua rasa sakit dan amarah yang gue pendam selama 2 kehidupan akhirnya pecah. Liu Ruyan, kita cerai. Suara gua gak kencang, tapi rasanya kayak petir yang menyambar seisi ruang tamu. Liu Ruyan sama Ye Jia langsung melongo syok. Muka tuh ibu dan anak bener-bener kelihatan gak percaya sama apa yang barusan mereka dengar. Lo sadar gak sih sama apa yang baru lo omongin? Suara Liu Ruyan dingin banget kayak es. Gue sadar 100%. Gue dongakin kepala, nantang balik matanya tanpa ragu. Gue mau cerai. Tapi mereka malah ngira gue cuma lagi caper atau tarik ulur. Sambil senyum sinis, dia langsung nelpon pengacaranya. Rasain lo, nyeselkan sekarang? Ye Jia natap gue pakai tatapan jijik. Muka bocahnya kelihatan dingin dan gak punya hati. Sama sekali gak cocok buat anak seumurannya. Mumpung masih keburu nyesel, buruan minta maaf ke kita. Gue sama mama bakal anggap omongan sampah lo tadi gak pernah ada. Tapi gue malah senyum tipis. Tanpa babi bu, gue langsung ambil pulpen dan tanda tangan di surat perjanjian cerai itu. Di kehidupan kali ini, gue emo sama mereka lagi. Ngeliat gue beneran tanda tangan, pupil mata Liu Ruyan sama Ye Jia langsung menciut saking kagetnya. Mereka jelas gak nyangka kalau gue bakal senekat ini. Berapa lama masa tunggu buat proses cerainya? Gue langsung nanya ke pengacaranya. Butuh waktu sebulan. Jawab si pengacara sambil benerin posisi kacamatanya. Kalau di tengah jalan Anda nyesel, permohonan cerainya bisa dibatalin kapan aja kok. Dengar omongan itu, Liu Ruyan sama Ye Jia langsung ngehela napas lega barengan. Mereka saling tatap, dan seketika muka belagu mereka balik lagi kayak biasanya. Cih, ternyata cuma gertakan doang. Ye Jia ngelipet tangan di dada. Suara bocahnya itu kedengeran penuh kebencian. Yah, mendingan lo bener-bener angkat kaki deh setelah 30 hari. Jangan sampai lo malah ngemis-ngemis ke nyokap gue buat batalin cerainya, malu-maluin banget tahu. Dada gue rasanya sesek kayak diremes tangan gaib. Gini amat kelakuan anak kandung gue. Sekarang dia malah natap gue kayak musuh bebuyutan. Santai aja, jawab gue. Suara gue kedengeran tenang banget. Begitu batas waktunya habis dan surat cerai gue keluar, gue bakal langsung cabut. Gak bakal sudi numpang sedetik pun di sini. Liu Ruyan malah nyibir. Akting lo boleh juga. Pas dia jalan ngelewatin gue, kecium wangi cedar tipis dari badannya yang dulu selalu bikin gue klepek-klepek. Gue pengen lihat apa lo masih bisa belagu kayak gini setelah 30 hari. Gue cuma bisa narik napas dalam-dalam. Baru aja gue mau buka mulut buat bales omongannya, dering HP yang berisik tiba-tiba motong obrolan kami. Pas Liu Ruyan ngelihat siapa yang nelpon, sudut bibirnya langsung senyum kegirangan. Ternyata si Sang Yida. Yida, ada apa? Ruyan. Badan gue agak kurang enak nih. Suara Sang Yida dari seberang telepon kedengeran lemes banget. Sakit di mana? Gue langsung ke sana sekarang. Dengar itu, si Ye Jia langsung lompat kegirangan. Muka bocah itu langsung panik abis. Lah, kemana perginya tampang dinginnya yang tadi? Gak usah repot-repot kok.
Kalian santai aja, kami berdua bakal langsung OTW ke sana. Liu Ruyan udah nyamber jaketnya, bener-bener cuek dan gak sudi ngelirik gue sama sekali. Tunggu gue ya, telepon pun ditutup. Ibu sama anak itu langsung ngibrit keluar rumah. Di ambang pintu, si Ye Jiajia sempet-sempetnya noleh sambil meletin lidah ke arah gue. Wei, gue mau ketemu sama Om Yida. Om Yida mah 1000 kali lebih keren daripada lo. Dan jedar, pintu ditutup dengan kencang. Gue cuma bisa berdiri kaku di tempat, rasanya darah di sekujur tubuh gue langsung membeku. Kayak robot, gue beresin tuh surat perjanjian cerai. Gue balik badan, naik ke lantai atas, dan mulai beresin seisi lemari. Di sana tergantung rapi gaun mahal yang pernah gue beliin buat si Liu Ruyan. Tiap helai jaket itu dulu gue pilih mati-matian pakai hati. Terus di rak buku, berjejer rapi buku bergambar yang sengaja gue siapin biar si Ye Jiajia belajar membaca. Belum lagi mainan edukasi yang dulu gue beli satu persatu pakai duit hasil keringat sendiri. Di kehidupan sebelumnya, seluruh hidup gue habis cuma buat mikirin mereka berdua sampai lupa sama diri sendiri. Tapi di kehidupan kali ini, gue bakal rombak total takdir gue. Besoknya, gue langsung tancap gas ke salon paling mahal di pusat kota. Pas kapster salonnya nanya mau dipotong model kayak gimana, gue natap bayangan diri gue yang kusem banget di cermin. Gue pun senyum tipis dan bilang lirih, cukur habis aja, mas. Gue mau mulai semuanya dari nol lagi. 3 jam kemudian, gue keluar dari salon dengan potongan rambut pendek yang rapi abis. Warnanya juga gue ganti jadi coklat teh yang kelihatan kalem tapi berkelas. Abis itu, gue langsung nyobain semua baju di mall yang dulu gak pernah berani gue lirik, cuma gara-gara ngerasa gak pantas buat bapak rumah tangga yang kerjaannya ngurus rumah mulu. Akhirnya, gue bungkus jaket parasut warna biru muda sama celana kargo hitam yang kece parah. Pas gue berdiri di depan cermin gede, sumpah, gue hampir gak ngenalin diri sendiri. Cowok di cermin itu kelihatan jauh lebih muda dan penuh energi. Gak ada lagi tuh sisa-sisa tampang suami rumah tangga yang dekil. Sorenya, gue langsung melipir ke sebuah restoran bintang Michelin. Pas pelayan lagi nganterin gue masuk, langkah gue tiba-tiba langsung mandek di tempat. Di dekat jendela, kelihatan Liu Ruyan, Ye Jiajia, sama Zhang Yida lagi asyik nongkrong bareng. Mereka asyik ngobrol sambil ketawa ketiwi. Cuy, kelihatan bahagia banget ya keluarga kecil tiruan itu. Si pelayan ngikutin arah pandangan gue. Terus sambil senyum dia bilang kalau wanita itu emang sering banget bawa anak sama suaminya ke sini setiap beberapa waktu sekali. Katanya, ibu sama anak itu manja banget dan suka nempel mulu sama cowok itu. Bikin orang lain iri setengah mati. Denger itu, dada gue rasanya nyes dan sakit banget. Pas gue mau nyari meja yang jauh dari mereka, tiba-tiba matanya Zhang Yida langsung ngeliat ke arah gue. Dia langsung melotot saking kagetnya. Tuh orang jelas gak nyangka kalau gue bakal dandan sekeren ini. Liu Ruyan sama Ye Jiajia yang ikutan nengok juga langsung melongo kaget. Ini benar-benar pertama kalinya mereka ngelihat gue tampil beda begini. Outfit kekinian, rambut rapi, benar-benar kelihatan pede dan bersinar abis. Ngapain lu di sini? Tanya Ye Jiajia ketus sambil ngelipet tangan di dada dan masang muka cemberut andalannya. Katanya mau cerai sama mama? Terus ngapain sekarang malah ngebuntutin kita? Denger itu, gue langsung ngegenggam erat HP gue. Saking keselnya, kuku gue sampai nusuk telapak tangan sendiri. Emangnya orang mau cerai gak boleh makan di tempat yang sama? Lagian, ogah banget gue ngebuntutin kalian. Ini murni kebetulan belaka. Habis ngomong gitu, gue langsung balik badan mau cabut. Tapi tiba-tiba, jangan pergi, ucap seseorang sambil narik pergelangan tangan gue. Karena udah gak sengaja ketemu, mending kita makan bareng aja. Tapi menu di meja ini semuanya makanan kesukaan gue sih. Dia ngelirik Liu Ruyan dengan muka pura-pura ragu. Ruyan, coba deh kamu pesenin beberapa makanan kesukaannya. Liu Ruyan langsung cemberut sambil males-malesan buka lembar menu. Tiba-tiba gerakannya mandek. Dia ngadah ngeliatin gue dengan dahi yang berkerut heran, terus nanya, emang lu suka makan apa? Seketika gue rasanya pengen ketawa sekencang-kencangnya. Demi bisa bikin masakan bergizi buat mereka berdua, gue bela-belain belajar masak dari nol. Demi makanan sampingan buat Ye Jiajia, gue rela bolak-balik buka buku resep cuma buat nyiptain menu baru yang enak. Dan demi nyembuhin penyakit lambung Liu Ruyan, gue selalu masakin sup bergizi setiap hari. Tapi gila sih, setelah 5 tahun nikah, mereka berdua bahkan gak tahu satupun makanan kesukaan gue. Halah, gak usah peduliin dia, mah, potong Ye Jiajia males. Om Yida, tuh steaknya keburu dingin nanti. Tanpa babi bu, gue langsung nyamber buku menu itu. Biar gue pesen sendiri, gue langsung mesen foie gras khas Prancis sama daging sapi wagyu yang direbus pakai anggur merah. Sejaso tibu sama. Semuanya adalah makanan mewah kesukaan gue yang dulu gak pernah berani gue pesen demi hemat. Ibu sama anak itu langsung melotot kaget ngelihat kelakuan gue. Ye Jiajia gak tahan buat gak nyinyir, dapet duit dari mana lu buat bayar makanan semahal ini? Gue langsung jawab, jangan lupa, gue juga bagian dari keluarga Liu. Dari total aset triliunan itu, setengahnya adalah hak gue, sahut gue dengan nada yang super tenang. Dulu hidup gue cuma fokus ke kalian berdua, ibu dan anak yang gak tahu diuntung. Semua duit gue abisin buat kalian. Tapi sekarang,
Gue cuma mau manjain diri gue sendiri. Kerutan di dahi Liu Ruyan makin dalam. Sebenarnya lu mau ngapain sih? Tanya dia ketus. Ya makanlah. Jawab gue singkat. Gue natap tajam ke arah matanya, abis itu tinggal nunggu masa tenggang perceraian kita selesai, dan gue bakal bener-bener lenyap dari hidup kalian. Pas gue baru aja kelar ngomong gitu, kebetulan pelayan datang buat nganterin pesanan makanan. Tapi sialnya, si pelayan malah kepleset pas jalan ke arah meja kita. Alhasil, satu panci sup panas yang masih mendidih langsung tumpah ruah ke arah mereka. Dalam sekejap mata, gue ngelihat dengan mata kepala sendiri gimana Liu Ruyan tanpa ragu langsung pasang badan di depan Zhang Yida. Sedangkan gue, gak ada satupun orang yang peduli buat ngelindungin gue. Sup mendidih itu langsung ngeguyur lengan sama dada gue. Seketika kulit gue rasanya kayak melepuh dan kebakar hebat. Gue langsung teriak kesakitan tanpa sadar. Tapi belum juga rasa sakitnya hilang, Ye Jia malah lari sambil nangis histeris dan langsung dorong gue sampai tersungkur. Minggir lu, jangan ngalangin jalan, bentaknya kasar. Gue pun jatuh ngehantam lantai dengan keras banget. Tangan gue ngejedot lantai marmer yang keras, bikin kulit yang melepuh tadi langsung pecah dan ngeluarin darah segar. Tapi si anak sialan Ye Jia itu sama sekali gak ngelirik gue, dia malah langsung meluk erat Zhang Yida. Om Yida, Om gak apa-apa kan? Sakit banget ya? Tanyanya sambil nangis sesenggukan kayak orang kehilangan arah. Tangan kecilnya gemetar mau nyentuh lukanya Zhang Yida tapi gak berani, sementara Liu Ruyan natap Zhang Yida tanpa kedip sedikit pun. Suara Liu Ruyan terdengar lembut banget, kontras banget sama nadanya ke gue selama ini. Kamu kena sup panasnya ya? Sini aku lihat. Mereka berdua langsung ngerubungin tuh cowok dengan panik, sibuk meriksa dan ngelap badannya pakai tisu pelan-pelan. Sumpah, mereka memperlakukan si Zhang Yida itu udah kayak permata langka yang gampang pecah. Sedangkan gue yang lagi terkapar lemas di lantai dengan luka bakar di lengan dan dada yang memerah bengkak. Gak ada satupun dari mereka yang sudi ngelirik gue. Ini semua gara-gara lu. Tiba-tiba Ye Jia balik badan dan melotot tajam ke arah gue. Mukanya penuh amarah dan kebencian yang mendalam. Lu emang bener-bener pembawa sial ya? Kalau bukan gara-gara lu terus-terusan ngebuntutin kita, gak mungkin Om Yida bakal ngalah dan ngasih tempat duduknya buat lu. Kalau dia gak ngasih kursinya, dia gak bakal sampai luka kayak gini tau gak? Liu Ruyan juga ikutan natap gue dengan pandangan mata yang dingin dan menusuk. Tatapan mereka tuh kayak lagi ngelihat kriminal bajingan. Sekarang lo puaskan, pas ngelihat mereka mapas si Zhang Yida pergi, si Ye Jia masih sempet-sempetnya nengok sambil teriak ke gue, mending lo lenyap aja deh selamanya. Orang-orang di restoran langsung pada bisik-bisik nyinyir sambil nunjuk-nunjuk gue. Ada yang nyodorin tisu ke gue. Ada juga yang bisik-bisik, kasihan banget ya cowok itu. Sambil nahan sakit, gue megangin meja buat maksain berdiri. Kulit lengan gue yang melepuh udah makin bengkak dan berair, tapi anehnya, gue udah nggak ngerasain sakit lagi. Mati rasa. Gue naik taksi sendirian ke rumah sakit. Pas kelar periksa, dokter langsung nyurengin dahi. Katanya luka gue kayaknya infeksi. Gue kudu rawat inap beberapa hari buat diobservasi. Gue cuma ngangguk datar, terus langsung ngurus administrasi rawat inap tanpa banyak bacot. Selama beberapa hari gue ngamar di rumah sakit, si Liu Ruyan sama Ye Jia kayak hilang di telan bumi. Nggak ada telepon, nggak ada chat, boro-boro nanya kabar basa-basi, malah suster-suster di pos jaga yang sering ngumpul gosipin gue. Katanya ada pasangan ibu dan anak di kamar VIP yang manjain banget suami mereka. Padahal suaminya cuma kena luka bakar secuil. Tapi tuh ibu anak udah heboh panik setengah mati kayak kiamat mau datang. Asli, mereka sampai nyuapin dia minum, bahkan bela-belain beli salep luka bakar paling mahal impor dari luar negeri. Takut banget tuh cowok mulus ada bekas lukanya. Awalnya sih gue bodo amat. Sampai suatu hari, pas gue lewat depan kamar VIP sehabis kontrol. Lewat celah pintu yang agak kebuka, gue ngelihat pemandangan di dalam. Si Liu Ruyan lagi duduk manis di pinggir ranjang. Jari-jarinya yang lentik itu telaten banget ngolesin obat ke lukanya Zhang Yida. Si Ye Jia megangin segelas air hangat sambil nungguin manja buat nyuapin dia minum. Zhang Yida dengan muka sok malu-malu kucing bilang, "Luka gue udah mau sembuh kok. Mending kalian samperin Tuan Ye aja." Bukannya dia lagi ribut minta cerai. Liu Ruyan bahkan gak dongakin kepalanya sama sekali. Nadanya dingin banget. Halah dia cuma pakai kata cerai buat gertak doang. Aslinya dia mana berani, gak bakal tega nyerahin gue. Ye Jia juga ikutan nyindir sinis. Bener banget, dia akan bucin setengah mati sama mama dan aku. Hidupnya cuma muter-muter di sekitar kita berdua doang. Kalau dia ninggalin kita, palingan dia nggak bakal bisa bertahan hidup. Zhang Yida pura-pura menghela napas prihatin. Tapi kayaknya kali ini dia beneran terpukul deh. Masa kalian nggak mau ngehibur dia? Nggak usah dimanjain. Nggak perlu dihibur segala. Suara Liu Ruyan kedengeran yakin banget bikin hati gue makin sedingin es. Diamin aja beberapa hari. Toh sebelum-sebelumnya juga selalu kayak gitu kan? Ujung-ujungnya, pasti dia sendiri yang bakal sujud-sujud minta maaf duluan, gue cuma bisa berdiri mematung di luar pintu. Ujung kuku gue nancep kuat-kuat ke telapak tangan gue sendiri. Ternyata semua sikap ngalah gue, semua sabar gue, dan semua aksi baikan yang gue lakuin sambil nundukin kepala dulu cuma dianggap lelucon murahan sama mereka.
Tapi sorry, kali ini gue nggak bakal sudi lagi. Detik ini dan seterusnya, gue nggak akan pernah sudi ngalah lagi. Pas jalan balik ke kamar abis kontrol, gue papasan sama si Jang Yida di koridor. Tuh cowok ngelihat gue, sempat kaget bentar, terus langsung pasang senyum sok ramanan lembut. Tuan Ye, Ruyan sama Ye Jia lagi keluar beliin gue makan siang nih. Lu ada waktu senggang nggak? Sini obrolin bentar. Gue natap dia datar, tiba-tiba penasaran pengen tahu apa sih bacotan yang mau keluar dari mulut si bajingan ini. Di taman, sinar matahari lagi terik-teriknya. Jang Yida memandang ke arah pohon rindang yang besar. Dengan nada nostalgia, dia bilang, gue sama Ruyan itu teman kuliah dulu. Dulu, dia rela nyariin gue sepatu edisi terbatas. Dia muter-muter keliling kota demi gue. Pas gue demam, dia jagain gue non-stop selama 3 hari 3 malam. Gue cuma iseng bilang pengen makan di restoran Prancis di ujung barat kota, tapi karena dia pikir itu kejauhan, dia langsung beli sekalian restoran itu. Biar kokinya bisa masak langsung di rumah gue kapanpun gue mau, masak khusus cuma buat gue doang. Gue cuma dengerin ocehannya dengan tenang. Dada gue rasanya sesak kayak diremes tangan tak kasat mata. Ternyata si Liu Ruyan bukannya nggak punya hati buat mencintai orang, dia cuma emang nggak sudi mencintai gue. Di kehidupan sebelum ini, gue hidup bareng dia selama 50 tahun. Tapi dia bahkan nggak pernah sudi nginget tanggal ultah gue. Sementara si Jang Yida yang cuma dapat luka merah kecil doang. Dia langsung panik setengah mati kayak dunia mau kiamat. Terus si Jang Yida lanjut ngomong. Dulu gue sempat keluar negeri dan kita putus kontak. Baru pas sekarang balik, kita deket lagi. Jang Yida ngelihat muka gue yang mulai berubah sepet. Kilatan puas langsung melintas di matanya yang licik. Tapi tenang aja. Kita cuma teman lama kok. Cuma sesekali makan bareng doang. Lu jangan salah paham ya. Gue sekuat tenaga nahan emosi. Gue pelan-pelan dongakin kepala buat natap matanya tajam. Suara gue kedengeran dingin nan santai. Gue nggak bakal salah paham kok. Lagian, gue juga udah ngajuin cerai. Abis ini mau kalian makan bareng kek, liburan bareng, atau bahkan mau nikah bikin keluarga baru sekalipun, itu udah bukan urusan gue lagi, nggak ada hubungannya sama gue. Selesai ngomong gitu, gue langsung balik badan mau cabut, tapi si Jang Yida mendadak nyamber tangan gue kasar. Tuan Ye, lu beneran salah paham. Dengerin penjelasan gue dulu, jangan asal pergi. Tiba-tiba kakinya kepleset, badannya oleng ke belakang, dan dia narik gue ikutan nyebur ke kolam taman, biur. Air kolam yang dingin langsung nenggelamin kepala gue. Sialan, gue nggak bisa berenang. Gue kelabakan setengah mati, air kolam masuk semua ke hidung, bikin gue batuk-batuk sampai mau mampus kehabisan napas. Di tengah pandangan gue yang mulai kabur, gue ngelihat Liu Ruyan lari kencang mendekat, terus tanpa mikir 2 kali langsung nyebur ke dalam air, langsung bawa kabur si Zhang Yida. Ye Jia malah sibuk ngelap muka cowok itu pakai tisu, manjain dia banget. Sementara gue, dilirik aja kagak, padahal gue lagi sekarat megap-megap di dalam air. Om Yida, lu gak apa-apa kan? Tolongin gue. Teriak gue sampai tenggorokan rasanya mau pecah. Jari-jari gue udah gemeteran nahan pinggiran kolam biar gak tenggelam, tapi Liu Ruyan cuma ngeliatin gue pakai tatapan dinginan sinis. Dengan nada super jijik, dia bilang, lu sengaja kan dorong Yida ke air? Badan gue gemeteran parah. Bibir gua udah megap-megap mau ngejelasin yang sebenarnya. Tapi si kampret Ye Jia langsung motong omongan gua dengan muka kesel. Mah, aku lihat sendiri kok, emang dia pelakunya. Udahlah biarin aja, emang pantes dapet kayak gitu. Padahal Om Yida kan niatnya baik mau bantuin. Ye Jia bahkan narik tangan ibunya biar gak nolongin gue. Gak usah ditolongin mah. Emang pantes kok dia digituin. Dia emang pantes digituin. Dengar omongan itu, hati gua langsung ngerasa dingin seketika. Air mulai masuk ke hidung dan mulut gue, bikin dada rasanya mau meledak karena sesak. Pandangan gue mulai gelap dan akhirnya gue pingsan. Pas mata gue melek lagi, ruang rawat inap itu sepi banget, gak ada siapa-siapa. Cuma ada gue sendirian di sini. Sambil nahan sakit, gue coba duduk dan ambil HP. Saat itu juga, gue langsung pesen tiket pesawat buat pergi sejauh mungkin dari tempat sialan ini. Gak lama, pihak maskapai nelepon buat konfirmasi jadwal penerbangan. Sambil ngehela napas panjang, gue jawab dengan dingin, iya, jadwalnya 7 hari lagi. Tapi belum sempat gue kelarin omongan gue. Pintu kamar tiba-tiba didobrak kasar, di sana berdiri Liu Ruyan sama Ye Jia yang langsung natap gue penuh selidik. Mau kabur kemana lagi lu? Tanya Liu Ruyan dingin. Gue cuma natap datar ke arah pasangan ibu dan anak yang berdiri congkak di depan pintu itu. Dengan nada santai tapi nusuk, gue bilang, kita kan udah cerai. Ya jelas gue harus angkat kaki dari sini dan mulai lembaran baru. Liu Ruyan sama Jia langsung saling lirik. Muka mereka kelihatan syok berat, gak percaya sama apa yang mereka dengar. Halah, gak usah banyak drama deh. Potong Ye Jia sambil cemberut kesel. Semua tingkah lu ini cuma trik murahan buat nyari perhatian kita kan? Sambung Liu Ruyan dengan tatapan meremehkan. Cukup. Gue udah males banget debat sama mereka. Sambil buang muka, gue cuma bilang, terserah lu pada mau percaya apa enggak, gue gak peduli. Mereka jelas-jelas nganggep gertakan gue cuma angin lalu.
Tanpa rasa bersalah, Liu Ruyan langsung nyuruh gue dengan nada perintah. Sekarang, lu pergi dan minta maaf sama Yida. Gua dongakin kepala, langsung natap matanya tajam. Gua gak salah apa-apa, ngapain gua mesti minta maaf? Tatapan Liu Ruyan langsung berubah jadi makin nusuk. Lu udah bikin dia nyemplung ke air dan sekarang lu masih berani gak tahu malu? Sontak gue langsung ketawa kencang, ketawa miris sampai mata gue rasanya panas dan memerah. Di otak kalian, apa selamanya cuma si keparat Zhang Yida itu yang selalu benar? Terus gimana sama perasaan gue? Apa lu berdua emang gak pernah peduli dikit aja? Ya iyalah, sahut Ye Jia tanpa mikir dua kali. Om Yida itu pinter, asyik, dan selalu bawa aura positif. Lah lu, cuma bapak rumah tangga cupu yang kerjaannya cuma mendekam di dapur. Mana bisa lu dibandingin sama dia? Pokoknya, apapun yang terjadi, semuanya itu murni kesalahan lu. Muka bocah itu kelihatan amat sangat jijik pas natap gue. Liu Ruyan ikutan nimbrung dengan nada yang gak kalah dingin. Kerjaan lu tiap hari cuma curigaan mulu, gak ada sopan-sopannya sama Yida. Udah salah, gak mau ngaku lagi. Dasar gak punya etika. Dia natap gue seolah-olah gue ini sampah masyarakat paling rendah. Bokap kayak lu cuma bakal ngerusak masa depan anak-anak aja. Abis ngomong kasar gitu, dia langsung narik tangan Ye Jia dan balik badan buat pergi. Sebelum benar-benar melangkah pergi, si manja Ye Jia masih sempet-sempetnya nengok ke belakang dan melototin gue. Mending lu cepetan minta maaf deh. Brak. Pintu kamar rawat ditutup kasar sampai bunyi kencang. Gue cuma bisa terduduk lemes di atas ranjang rumah sakit, dada gue rasanya sesak banget. Kayak kehabisan oksigen. Tapi kali ini, air mata gue nggak bakalan tumpah lagi buat mereka. Gue mandang keluar jendela, ngeliat cahaya matahari yang begitu cerah, dan tiba-tiba gue malah tersenyum tipis. Kalau emang mereka sebegitu muja-muja si Zhang Yida, ya udah ambil aja tuh orang. Biarin dia jadi suami barunya Liu Ruyan, dan biarin dia jadi bapaknya si Ye Jia. Mulai sekarang, gue nggak bakal sudi lagi ngasih perhatian, atau rasa peduli gue sekecil apapun buat mereka berdua. Setelah beberapa hari memulihkan diri di rumah sakit, luka di tubuh gua perlahan mulai membaik, tapi anehnya gak ada satupun dari mereka yang nongol buat ngejenguk. Tapi bodo amat lah ya, gua udah mati rasa. Pas hari gua dapat izin pulang, pas banget bertepatan sama hari ulang tahun gua sendiri. Gue berdiri tegak di depan lobi rumah sakit. Sinar matahari pagi langsung menyinari muka gue. Rasanya hangat dan gak menyilaukan mata sama sekali. Di momen itu, memori di kehidupan gue yang sebelumnya tiba-tiba kelebat begitu aja di kepala. Di kehidupan dulu, gua udah sabar nunggu selama 50 tahun lamanya. Tapi mirisnya, si Liu Ruyan sama Ye Jia gak pernah sekalipun ingat kapan hari lahir gue. Sering kali gue udah capek-capek nyiapin makan malam spesial dengan penuh semangat. Tapi mereka malah pulang larut malam, atau yang paling parah, gak pulang sama sekali. Giliran gue telepon buat nyuruh pulang, mereka cuma makan 2 suap asal-asalan, abis itu langsung pergi gitu aja. Bahkan buat ngucapin selamat ulang tahun aja rasanya berat banget di mulut mereka. Tapi sekarang, setelah gue dapat kesempatan kedua buat hidup lagi, harapan bodoh itu udah mati. Gua melangkah santai ke toko kue terdekat, lalu beli 1 cup kue krim kecil buat gua nikmatin sendiri. Setelah nancapin sebatang lilin kecil di tengah ruang tengah villa yang sepi sunyi, gua perlahan menjamin mata rapat-rapat. Di kehidupan kali ini, gua cuma bakal fokus hidup buat diri gua sendiri. Tepat pas lilin itu gua tiup sampai padam, pintu villa tiba-tiba didorong terbuka dengan keras dari luar. Tuan, Nyonya Liu mengutus saya untuk menjemput Anda. Pas gue dongakin kepala, ternyata sekretarisnya Liu Ruyan udah berdiri di depan pintu dengan senyum formal andalannya. Jemput gue? Tanya gue sambil ngerutin dahi heran. Emang ada urusan apa? Senyum di wajah sekretaris itu sama sekali gak pudar. Hari ini kan hari ulang tahun Anda, Tuan. Nyonya Liu sama Nona Muda udah nyiapin kejutan spesial buat Anda di sana. Gue sempet cengok sekejap sebelum akhirnya mendengus gelibin sinis. Lu pasti salah orang. Gak mungkin salah, Tuan, sahut si sekretaris dengan nada bicara yang sangat meyakinkan. Hari ini kan tanggal 20 Mei. Hari ulang tahun Anda sendiri. Nyonya Liu yang langsung ngasih perintah ini ke saya. Gue cuma bisa natap dia lurus-lurus selama beberapa detik. Tiba-tiba rasanya absurd banget. Mana mungkin Liu Ruyan ingat hari ultah gue. Tapi gaya si sekretaris meyakinkan banget. Dia bahkan langsung nyodorin tangan buat bantu gue. Tuan, mobilnya udah nunggu di luar. Jangan bikin Nyonya Liu nunggu kelamaan. Abis ngomong gitu, dia beralasan waktunya udah mepet dan langsung narik gue masuk ke mobil. Mobil akhirnya berhenti di depan hall perjamuan Hotel Bintang 5 yang mewah abis. Pas pintu mobil dibuka, gue langsung cengok. Satu aula didekorasi cantik dan romantis banget. Lampu gantung kristalnya memantulkan cahaya berkilauan. Di dinding ada proyeksi lukisan keluarga bikinan Ye Jia, dipajang tepat di atas meja kue. Ada kue tingkat 2 yang cantik banget dengan lilin bertuliskan, "Selamat ulang tahun." Pas para tamu ngeliat gue masuk, mereka langsung ngerubunin gue sambil senyum lebar buat ngasih selamat. Tuan Liu, selamat ulang tahun. Tuan Liu sama Nona Ye bener-bener romantis ya, pasti bahagia banget. Gue cuma bisa matung di tempat, bener-bener linglung kayak lagi mimpi.
Dengan muka bego gua nanya ke sekretaris. Liu Ruyan sama Jia Jia di mana? Si sekretaris cuma jawab sambil senyum. Nyonya Liu sama Nona Ye bentar lagi nyampe kok. Tuan lihat hadiahnya dulu aja. Sambil ngomong gitu, dia nyerahin kotak kado yang kelihatan mahal banget. Orang-orang di sekitar langsung ngekomporin gue buat buka. Sempet ragu bentar, tapi akhirnya gue buka juga tutupnya. 1 jam tangan berlian berkilau mewah di dalam kotak beludru. Berlian utamanya benar-benar kinclong mantulin cahaya lampu. Ya ampun, bukannya ini jam tangan air mata bintang yang ada di lelang bulan lalu? Dengar-dengar harganya selangit. Gila, Nyonya Liu manjain suaminya banget. Pantesan aja Tuan Liu rela lepasin karirnya, kalau gua sih juga mau. Di tengah tatapan iri semua orang, sekretaris itu senyum sambil masangin jam tangannya ke pergelangan tangan gue. Tuan, coba lihat dulu. Gue cuma bisa berdiri kaku. Pas dinginnya berlian nempel di kulit. Gue mikir, apa semua ini nyata? Gue nyaris percaya. Tapi sedetik kemudian, pintu hal digebrak kebuka kasar banget. Siapa yang ngizinin lu pakai jam tangan itu? Suara dingin Liu Ruyan menusuk tajam kayak pisau, langsung ngehancurin semua ilusi hangat barusan. Gue nengok dan ngeliat Liu Ruyan, Ye Jia Jia, sama Sangida. Mereka bertiga berdiri di depan pintu dengan muka super bete. Ye Jia Jia langsung lari nyamperin gue dan nyentak paksa jam tangan itu dari pergelangan tangan gue. Serat pengait rantainya yang tajam gores kulit gue sampai berdarah. Gue langsung megangin pergelangan tangan gue yang perih. Rasa sakit itu bikin gue sadar sepenuhnya. Sebenarnya, kalian lagi mainin drama apa sih? Tanya gue dengan suara gemeter. Ye Jia Jia cuma natap gue jijik. Harusnya gue yang nanya gitu ke lu. Ini pesta ultah yang gue sama mama siapin buat Paman Yida. Siapa juga yang nyuruh lu datang? Gue langsung kicep. Para tamu seketika hening dan mulai lirik-lirikan. Liu Ruyan ngomong dengan nada dingin. Hari ini tuh ultahnya Sangida. Pesta ini emang dibikin buat dia. Gue tiba-tiba ketawa miris. Oh, ternyata gitu. Si sekretaris bego itu salah paham. Pesta ini sama sekali bukan buat gue. Lagian, orang luar mana yang bakal nyangka kalau di hari ultah yang barengan gini, mereka lebih milih ngerayain bareng Sangida dibanding sama gue, suaminya sendiri? Seketika, tatapan iri dari para tamu langsung berubah jadi rasa kasihan. Ada yang bisik-bisik, gila, malu-maluin banget sih. Gue narik napas dalam-dalam, terus mutusin buat balik badan dan pergi. Tapi tiba-tiba, Sangida manggil gue. Tuan Ye, suaranya sok lembut banget. Karena kebetulan tanggalnya sama, gimana kalau kita rayain bareng aja? Tanpa nengok sedikit pun, gue jawab. Gak usah. Sangida langsung pasang muka melas dan ngeliat ke Liu Ruyan. Apa aku bikin salah ya sama suami kamu? Kayaknya dia benci banget sama aku. Mata Liu Ruyan langsung menatap dingin. Xing langkah maju buat ngalangin jalan gue. Yida udah baik-baik ngajak lu ya. Kenapa lu malah pasang muka kecut kayak gitu? Ye Jia Jia juga langsung nyamber dan nyengkram pergelangan tangan gua kasar. Bener tuh. Bukannya kemarin-kemarin lu tiap hari ngerengek minta dirayain ultahnya? Sekarang pas ada pesta, malah bikin rusuh. Gue ngeliatin mereka berdua, ngerasa keadaan ini absurd banget. Gue? Ngerengek minta ultah dirayain? Gue cuma bisa ketawa sinis. Kapan emang gue pernah minta? Liu Ruyan langsung dahi ditekuk. Jangan lebay deh lu, diam di sini. Ini bukan permintaan tapi perintah. Gue pun merem pasrah. Akhirnya di bawah tatapan kasihan semua orang, gue terpaksa bertahan di sana. Gue cuma bisa mojok ngeliatin Liu Ruyan sama Ye Jia Jia ngerubunin Sangida, motongin kue buat dia. Mereka ngasih kado sambil senyum manis yang kelihatan silau banget. Sementara gue, cuma jadi pajangan tak kasat mata yang gak dipeduliin siapa-siapa. Pas sesi potong kue, tiba-tiba Sangida nyamperin gue dan sok akrab megang tangan gue. Tuan Ye, yuk kita potong bareng. Jelas gue langsung berusaha narik tangan gue balik. Tapi si Sangida malah makin kenceng nyengkram tangan gue. Detik berikutnya, prang. Menara gelas sampahnya di sebelah kita ditabrak orang. Gelas-gelas kaca langsung pecah berhamburan ke lantai dengan suara nyaring. Hal pertama yang dilakuin Liu Ruyan adalah meluk erat Sangida. Tubuh gue kena hantaman pecahan kaca tajam sampai luka-luka. Gue ambruk ke lantai, darah segar ngalir dari pelipis, bikin pandangan gue buram. Sebelum benar-benar pingsan, sayup-sayup gue ngeliat Liu Ruyan sama Ye Jia Jia panik setengah mati. Cuma buat mastiin apakah si Sangida terluka atau gak. Dan gue sendiri terkapar di genangan darah, tanpa ada satupun orang yang peduli. Pas gue bangun, luka di jidat rasanya nyeri banget. Di kamar rawat, si Liu Ruyan sama Ye Jia Jia udah nangkring di samping kasur gue. Sambil natap gue dingin, si Liu Ruyan ngomong pakai suara rendah, hari itu lu sengaja kan? Gue sempat bengong sebelum akhirnya ngah. Dua orang ini mikir gue sengaja ngancurin pesta ultahnya si Zhang Yida. Gue cuma bisa senyum kecut. Suara gue serak banget pas ngomong. Gue baru kenal si Yida itu berapa lama sih? Mana gue tahu kapan ultahnya sampai niat mau ngancurin segala. Liu Ruyan cuman mengernyit. Kelihatan banget gak percaya sama gue. Untungnya, sekretaris di sebelahnya langsung buru-buru maju buat ngejelasin. Direktur Liu, maaf, ini salah saya. Saya salah lihat tanggal makanya salah jemput tuan.
Gara-gara penjelasan itu, ibu sama anak itu akhirnya luluh meskipun kelihatan ogah-ogahan banget. Tapi si Yejia masih aja natap gue pakai tatapan najis. Lain kali pakai otak lu dong. Jangan rusak kejutan kita buat Paman Yida. Abis ngoceh gitu. Mereka langsung balik badan dan melenggang pergi. Tanpa ada rasa peduli sedikit pun. Gue ngeliat punggung mereka pergi sambil perlahan merem. Tenang aja. Gak bakal ada lain kali kok. Abis keluar dari rumah sakit, gue balik ke rumah. Tapi, gue gak pernah lagi mau tahu atau nanyain urusan ibu sama anak gak tahu diri itu. Pas Liu Ruyan kelabakan nyari dokumen, atau si Ye Jia ngerengek minta dibeliin kue. Semuanya langsung gue serahin ke pembantu. Gue bahkan gak sudi ngeliat muka mereka berdua. Ini pertama kalinya ibu dan anak itu gue cuekin abis-abisan, sampai mereka ngerasa rada gak nyaman sendiri. Liu Ruyan ngeliatin gue sambil cemberut. Kayak mau ngomong sesuatu. Tapi ujung-ujungnya dia pergi gitu aja dengan muka kecut. Si bocah Ye Jia malah makin ngamuk. Dia sengaja banting-banting barang di depan gue sambil ngedumel kencang banget. Tapi gue, jangankan marah, ngelirik aja gak. Suasana rumah langsung dingin kayak es. Tapi gue beneran bodo amat. Gue cuma pengen cepet-cepet pergi dari sini. Sampai suatu malam, Ye Jia ngerengek minta ngeliat bintang jatuh. Dia maksa gue buat nemenin dia. Ye Jia narik-narik lengan baju gue pakai gaya songong kayak bos kecil. Sekarang juga harus pergi. Tapi dengan santai, gue lepasin tangannya dari baju gue. Mata gue tetap fokus ke buku. Gak mau. Kalau lu gak mau anterin gue bakal minta Paman Yida yang temenin. Ancam Ye Jia sambil ngamuk-ngamuk. Gue santai aja ngebalik halaman buku. Suara gue datar tapi dingin banget. Terserah. Beberapa jam kemudian, HP gue tiba-tiba bunyi. Nama Liu Ruyan di layar HP kelihatan mencolok banget di tengah kegelapan. Buruan ke rumah sakit sekarang. Suaranya dingin banget kayak es. Pas gue cek jam, ternyata udah pukul 00:21 dini hari. Kalau gak dateng, tanggung sendiri akibatnya. Telepon langsung dimatiin gitu aja. Gue diem bentar, tapi akhirnya mutusin buat tetap pergi ke rumah sakit. Malas aja dapat drama baru sebelum urusan cerai kita kelar. Lampu koridor rumah sakit silau banget bikin sakit mata. Pas gue buka pintu kamar rawat, si Ye Jia udah rebahan di kasur. Kakinya digips, terus ada beberapa luka gores di mukanya. Papa jahat, ini semua gara-gara papa. Begitu ngeliat gue, Ye Jia langsung nangis kejer. Muka bocah itu penuh banget sama rasa benci. Gue cuman bisa matung di tempat. Tiba-tiba Liu Ruyan yang keram pergelangan tangan gue kenceng banget. Rasanya kayak mau remuk ini tulang. Bisa-bisanya lu jadi bokap kayak gini? Ngajak dia ngeliat bintang jatuh tengah malam, terus pas ada ular. Lu malah kabur sendiri? Lu tinggalin dia sendirian di gunung. Teriaknya sambil nahan amarah. Lu tahu gak, dia hampir mati jatuh dari tebing? Detik itu juga. Mata gue langsung terbelalak kaget. Gue natap Ye Jia dengan tatapan gak percaya. Lu bilang ke nyokap lu. Kalau gue yang bawa lu pergi? Mata Ye Jia kedap-kedip panik, terus tangisannya malah makin kenceng. Ya kalau bukan papa, siapa lagi? Memang salah papa. Aku jadi kayak gini gara-gara papa. Ujung jari gue mulai kerasa dingin. Ye Jia. Jangan asal bacot lu ya. Jelas-jelas si Zhang Yida yang bawa lu pergi. Emosi gue langsung meluap. Gue pengen ngejelasin semuanya. Tapi detik berikutnya suara bentakan keras Liu Ruyan langsung motong omongan gue. Cukup. Udah salah, masih aja lu fitnah Yida. Matanya natap gue penuh rasa jijik yang luar biasa. Dia gak bakal sekejam lu. Dia ngangkat tangannya, manggil bodyguard, lalu ngasih perintah dengan nada dingin. Bawa bajingan ini, kurung dia di ruang isolasi biar mikir. Jangan kasih makan selama 3 hari. Pas gue diseret sama para bodyguard keluar kamar, gue sempet nengok ke belakang buat terakhir kalinya. Ada senyum tipis di bibir gue, padahal mata gue udah berkaca-kaca. Senyuman itu rumit banget, kayak senyum kebebasan, tapi sekaligus keputusasaan, yang bikin hati Liu Ruyan tiba-tiba merinding gak jelas. Ye Jia juga langsung melongo di tempat, tangan kecilnya spontan ngeremet ujung baju nyokapnya, tapi, pada akhirnya, gak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Akhirnya gue dikurung di ruangan yang gelap gulita. Para bodyguard itu patuh banget sama perintah si bos. Mereka ngelemparin ular, tikus, kecoa, sama semut ke dalam, terus nyalain AC ke suhu paling panas. Gue cuman bisa meringkuk gemeteran di pojokan. Keringat dingin mulai ngebasahin kaos tipis gue. Di tengah kegelapan total, gue bisa dengar jelas suara desisan ular yang lagi melet-meletin lidahnya. Belum lagi suara cicitan tikus-tikus yang lari ke sana kemari. Rasa takut langsung nyerang gue kayak ombak bandang, bahkan buat teriak minta tolong aja. Gue udah gak punya tenaga lagi. Gila. Kini toh kelakuan cewek yang gue cintai bertahun-tahun, dan anak kandung yang gue sayang-sayang dari kecil. Sialan banget. Hukuman buat gue berakhir 3 hari kemudian pas gue dibebasin, badan gue udah kurus kering gak karuan. Muka pucat bener-bener kayak mayat hidup. Bibir pecah-pecah sampai berdarah. Tiba-tiba kedengeran suara piano merdu dari ruang tamu.
Si Zhang Ida lagi sok asyik ngajarin Ye Jia main lagu bintang kecil. Tuh bocah duduk manis banget di bangku piano. Muka kecilnya sok serius fokus banget. Gak ada tempat buat penderitaan gue di sana. Si Liu Ruyan berdiri santai di depan jendela kaca besar dari lantai sampai atap. Kena sorot sinar matahari pagi, dia kelihatan bersinar banget. Matanya natap dua orang di depan piano itu, terus bibirnya senyum lembut. Senyum yang gak pernah sekalipun dia kasih ke gue. Gue cuma bisa nyender di tembok. Tiba-tiba ngerasa, anjir, drama ini kocak banget sih asli. Dulu gue setengah mati nyoba masuk ke keluarga ini. Tapi ujung-ujungnya tetap dianggap kayak orang asing. Dan sekarang, gue mending cabut aja dan biarin pasangan ibu anak ini bahagia sesuka mereka. Hari terakhir masa tunggu cerai, gue bangun pagi-pagi buta. Gue mutusin buat bikin sarapan yang rada mewah. Khusus buat diri gue sendiri, telur ceplok setengah matang yang cakep, roti panggang garing sama segelas susu hangat yang masih ngebul. Tiba-tiba si Ye Jia lari ke dapur sambil ngucek-ngucek matanya. Hidung kecilnya kembang kempis. Wah, wangi banget. Aku juga mau makan. Gue pun pelan-pelan naruh sumpit. Gak ada. Ih, ya udah besok bikinin buat aku ya. Si Jia cemberut, merintah kayak biasanya. Heh, sayangnya setelah ini, gak bakal ada lagi. Suara gua kedengeran santai tapi tajam banget kayak silet, mutus semua harapan dia. Si Jia langsung melongo, terus mulai tantrum dan guling-guling di lantai. Kenapa papa gak mau bikinin, papa jahat? Gak lama, Liu Ruyan datang gara-gara dengar keributan itu sambil ngernyit gundah. Sama anak kecil aja lu malah ngajak ribut. Dia natap gue sinis dari atas ke bawah. Sebagai bokap, tega-teganya lu ngebully dia kayak gini, gak ngerasa keterlaluan apa. Gue langsung ngangkat muka dan natap matanya datar. Gue cuma ngomong kenyataan, emang itu dibilang ngebully. Liu Ruyan langsung kaget pas lihat tatapan mata gue yang dingin bin tegas. Pas dia mau nyerocos lagi, si Ye Jia udah narik tangannya dan nyeret dia keluar. Mama, mending kita cari Om Ida aja. Om Ida pinter banget, jauh lebih hebat dari papa. Pas lihat mereka ambil kunci rumah dan mau cabut, akhirnya gue mutusin buat bersuara. Tunggu dulu. Hari ini kan hari terakhir masa tunggu cerai kita. Lu gak mau bareng gue ke kantor catatan sipil buat ambil akta cerai? Tapi si Ye Jia langsung motong omongan gue dengan berisik. Mama, ayo cepetan pergi. Di saat yang sama, HP si Liu Ruyan bunyi. Pas banget telepon dari si Zhang Ida. Ruyan, kemarin si Jia kan bilang pengen makan tiramisu. Gue baru aja belajar bikin nih sama bibi di rumah. Mau cobain gak? Muka Liu Ruyan langsung melunak drastis. Oke, kita langsung ke sana ya. Tanpa noleh sedikit pun ke arah gue, dia langsung menggandeng tangan si Jia dan pergi gitu aja. Pas pintu villa ketutup rapat, gue cuma bisa senyum sinis. Kayaknya kali ini gue terpaksa ambil akta cerai sendirian ke kantor catatan sipil. Pas petugas nyerahin 2 map akta cerai, dia nanya, istrinya gak dateng, Mas? Dia lagi sibuk. Gue senyum tipis sambil masukin salah satu akta cerai ke dalam tas. Pas balik ke rumah, gue taruh akta cerai satunya lagi di atas meja ruang tamu. Abis itu, gue geret koper yang udah rapi dan langsung cabut tanpa noleh sedikit pun ke rumah yang udah 10 tahun gue tempati. Di dalam taksi menuju bandara, gue ngeliat pemandangan jalanan yang melesat cepat di luar jendela. Tiba-tiba memori sebelum kematian gue di kehidupan lalu keputar lagi di otak. Pas gue sekarat di ranjang rumah sakit, si Liu Ruyan sama Jia malah sibuk ngerubungin si Zhang Ida. Mereka bahkan gak sudi noleh ke gue buat yang terakhir kalinya. Tapi di kehidupan kali ini, gue bakal mulai lembaran baru. Gak usah jadi suami siapa-siapa, gak usah jadi bokap siapa-siapa, gue cuma mau hidup buat diri gue sendiri. Pas Liu Ruyan balik ke villa, hari udah gelap gulita. Ruang tamu benar-benar sunyi senyap. Gak ada lagi bau masakan yang biasa dia cium. Dan gak ada lagi sosok gue yang bakal nyambut dia pulang. Dia ngernyit kesal, ngelempar jaketnya ke sofa terus manggil dengan nada dingin, Ye Liang Chen. Gak ada jawaban. Alis Liu Ruyan makin berkerut rapat. Dia jalan cepat ke dapur, tapi ternyata zonk. Dapurnya dingin, gelap, bahkan segelas air anget pun gak ada. Kemana sini orang? Dia ngedumel pelan. Langsung balik badan dan naik ke lantai atas. Pintu kamar tidur kelihatan agak kebuka. Dia dorong pintunya terus masuk. Dia pikir bakal nemu gua lagi duduk manis di pinggir kasur sambil beresin baju. Tapi dugaannya salah besar, kamar itu kosong melompong. Kasurnya rapi banget kayak gak pernah ditidurin. Pintu lemari pakaian juga kebuka setengah. Dia ngedeket, dan baru sadar kalau sebagian besar baju gue udah lenyap. Cuma tersisa beberapa potong baju rumah yang warnanya kusam, ngegantung kesepian di situ. Seketika dada dia ngerasa sesak, jantungnya kayak copot. Rasa kesel yang gak jelas langsung berkecamuk di otaknya. Mau drama apalagi sini cowok, dia berdecah sinis terus balik badan mau ke ruang kerja. Tapi langkahnya mendadak berhenti pas ngelewatin meja makan. Ada sebuah map merah tua. Akta cerai. Tergeletak begitu aja di sana. Di sebelahnya ada secari kertas dengan tulisan tangan gue yang rapi. Masa tunggu cerai udah kelar, akta cerainya udah gue ambil.
Mulai sekarang kita impas, gak ada urusan lagi. Manik mata Liu Ruyan langsung melebar syok. Dengan tangan gemetar, dia langsung nyamber akta cerai itu dan ngebukanya. Nama gue tercetak jelas banget di situ, lengkap sama stempel kantor catatan sipil. Tuh cewek bener-bener nekat. Tangannya otomatis ngepal erat sampai buku jarinya memutih. Surat cerai itu langsung lecek gara-gara diremas. Dia melototin barisan kata-kata itu tajam banget. Dadanya mendadak sesak kayak dihantam batu gede sampai dia susah napas. Tapi sedetik kemudian, dia maksain diri buat tenang, dia cuma senyum sinis. Palsu banget. Dengan dinginnya, dia ngelempar kertas sialan itu ke meja kopi. Alah, paling nggak sampai 3 hari juga dia bakal nangis-nangis mohon-mohon biar rujuk ama gue. Dia langsung balik badan ke kamar mandi. Tapi tetap aja, rasa kesel setengah mati di hatinya nggak bisa hilang gitu aja. Besok paginya, tangisan histeris Ye Jia langsung mecahin keheningan villa. Aku nggak mau ini. Pokoknya mau telur dadar bikinan papa. Bocah itu nendang kursi di dekat meja makan. Di piring depannya ada telur dadar gosong item legam bikinan Zangida. Pinggirannya yang gosong benar-benar bau sangit. Si Zangida cuma bisa berdiri canggung di sebelahnya. Jia, ini kan pertama kalinya paman masak. Nanti dicoba lagi ya. Tapi si bocah langsung nyaut. Bikinan paman gak enak banget. Ye Jia langsung ngambil piring itu dan dibanting ke lantai. Pierre. Pecahan keramik berhamburan kemana-mana. Aku mau papa. Papa di mana sih? Liu Ruyan pusing 7 keliling dengar keributan itu. Dia naruh cangkir kopinya kasar, terus ngebentak dingin. Ye Jia, diem. Ye Jia langsung kaget dengar bentakan nyokapnya. Tapi rasa sedih campur marah malah bikin dia makin tantrum gak keruan. Mama, apa papa udah gak sayang lagi sama kita? Kenapa papa gak pulang-pulang? Tangan Liu Ruyan refleks ngetat, bikin kopi di cangkirnya agak tumpah dan ngotorin ujung lengan bajunya. Dia ngeliatin noda itu dan mendadak sadar. Biasanya kalau kayak gini, gue bakal langsung sigap ngasih tisu basah. Bahkan nyiapin baju ganti buat dia. Tapi sekarang, nggak ada lagi yang peduli. Dia cemberut kesel. Terus ngomong ke Zangida. Udah, suruh asisten rumah tangga aja yang masak. Zangida gigit bibir, terus ngomong pelan banget. Ruyan, apa beneran Tuan Ye nggak bakal balik? Gimana kalau aku coba ngomong sama dia? Nggak usah, Liu Ruyan langsung motong sambil senyum sinis. Cepat atau lambat, dia yang bakal ngerangkak balik buat mohon-mohon ke gue. Padahal ngomong gitu, tapi matanya refleks ngelirik ke arah tangga, kayak berharap ada seseorang yang tiba-tiba muncul di situ. Hari-hari berikutnya, rumah keluarga Liu benar-benar kayak kapal pecah. Baju-baju Liu Ruyan nggak ada lagi yang disetrika rapi. PR-nya Ye Jia berantakan nggak ada yang meriksa, sampai gurunya nelpon buat nanyain. Nggak ada lagi tuh makanan anget yang tersaji di meja makan. Isinya cuma kotak plastik sisa makanan pesan antar. Si Zangida nyoba sok-sokan gantiin peran gue, tapi bedain tombol mesin cuci aja dia nggak becus. Baju-baju mewah desainer punya Liu Ruyan malah menyusut gara-gara dia yang nyuci. Seragam sekolahnya Ye Jia juga luntur kena warna lain. Ruyan, aku bener-bener udah usaha semaksimal mungkin. Muka Zangida flat banget pas ngomong gitu. Liu Ruyan ngeliatin dia, mendadak rasanya gedek banget. Dulu pas gue masih di rumah, semuanya serba beres. Gaun-gaun mahalnya selalu tersetrika licin. Buku PR Ye Jia selalu gue koreksi sampai bener. Malahan, pas ulang tahun mertua pun, gue yang selalu sibuk nyiapin kado jauh-jauh hari. Tapi sekarang, semuanya hancur berantakan. Nggak butuh waktu lama, beberapa hari kemudian Liu Ruyan akhirnya emosi juga. Dia nyapu semua berkas di mejanya sampai berserakan di lantai, lalu ngebentak asistennya. Cari dia. Seret Ye Liangchen balik ke gue sekarang juga. Asistennya nanya gemeteran, Nyonya Liu. Maksud Anda, Tuan Ye? Siapa lagi? Muka Liu Ruyan benar-benar asem banget. Bilang sama dia, puas-puasin mainnya, terus buruan balik. Gue nggak punya waktu buat ngeladenin ngambeknya dia. Begitu si asisten pergi, dia langsung lunglai sambil megangin jidatnya. Baru kali ini dia mulai sadar, kalau gue mungkin benar-benar nggak bakal balik lagi. Dan semua kekacauan ini adalah hasil ulahnya sendiri. Abis angkat kaki dari rumah keluarga Liu, gue nyewa apartemen sendiri di daerah kota baru. Ukurannya pas, nggak kegedean tapi nggak kekecilan juga. Cukuplah buat gue mulai hidup baru. Di hidup kali ini, gue tekad bulat buat hidup demi diri gue sendiri. Gue mau fokus lagi ke jurusan fashion design yang dulu paling gue gila-gilain pas kuliah. Duit gono gini hasil cerai kemarin juga lebih dari cukup buat modal gue merintis semuanya dari nol. Tanpa pikir panjang, gue langsung daftar ke kelas pelatihan fashion design paling hits di pusat kota. Di dalam studio, bunyi pensil yang bergesekan sama kertas benar-benar bikin tenang. Gue serius banget ngegambar sketsa lipatan rok. Sampai-sampai gue nggak nyadar kalau badan gue udah cemong kena abu karbon. Pas gue berdiri mau ngambil cat, gue nggak sengaja nabrak orang. Sorry. Suara cewek yang lembut tiba-tiba kedengeran dari sebelah gue. Gue ngadah dan langsung tatapan sama sepasang mata yang kelihatan ngerasa bersalah banget. Cewek itu pakai sweater rajut warna abu-abu muda. Sorot matanya adem banget tapi sayangnya kopi yang dia pegang udah keburu tumpah.
Cairan coklat pekat itu langsung netes di sepanjang pinggir meja, dan apesnya langsung nodain kertas rancangan desain yang barusan banget gue kelarin. Gue refleks nyoba nyelamatin kertas itu, tapi telat, kertasnya udah basah kuyup. Aduh, bener-bener maaf ya, gue nggak sengaja. Cewek itu buru-buru ngambil tisu buat ngeringin nodanya, dahinya berkerut cemas. Tadi gue kurang fokus sampai nggak sengaja nyenggol meja lu. Ini tugas lu? Pas gue lihat desain yang udah ancur-ancuran itu, rasanya jantung gue langsung copot. Tapi gua tetap geleng-geleng kepala, berusaha sok tenang. Nggak apa-apa kok, bakal gua gambar ulang dari awal, pasti gua ganti. Tuh cewek kelihatan ngerasa bersalah banget. Terus pelan-pelan dia mulai bersihin noda yang ngotorin draft lukisan gue. Tapi sedetik kemudian, dia malah fokus sama garis-garis yang belum ketutup penuh di draft yang rusak itu. Tiba-tiba dia nyeletuk pelan. Tunggu dulu. Dia pelan-pelan ngebuka bagian yang kena noda itu. Konsep potongan ini bener-bener unik deh. Ini asli ide lu sendiri. Gila, gue nggak nyangka dia bisa nge sama detail tersembunyi yang sengaja gue bikin. Desain ini emang butuh otak banget sih, tapi anak-anak sekelas yang lain malah ngatain gue terlalu kuno. Ternyata lu bisa lihat ya. Gue nggak bisa nahan diri buat nggak ngeliatin dia lagi. Dia senyum manis, terus ngambil kartu nama dari tasnya dan langsung disodorin ke gue. Gue belum kenalan ya? Nama gue Bai Ningbing, dosen tamu buat hari ini. Sebagai gantinya, kalau lu nggak keberatan, gue bisa bantu hubungin supplier kain profesional atau bantu apapun yang lu butuhin sekarang. Pas gua ambil kartu nama itu, gua salfok sama sedikit bekas noda di sela-sela jempol dan telunjuknya. Hoki banget gua hari ini bisa ketemu langsung sama mentor yang selama ini gue idolain. Kalau gitu makasih banyak ya. Hubungin gua kapan aja kalau lu butuh bantuan. Bai Ningbing senyum ke gua, terus dia langsung cabut dari studio. Tapi siapa sangka kalau pertemuan kedua kita bakalan secepat ini. Pas penilaian karya pertama dimulai, desain seri jas modifikasi buatan gue langsung dipajang di tengah layar proyektor. Kombinasi warnanya ngebosenin banget. Ketua juri langsung masang muka kecut sambil ngerutin dahi. Kita butuh efek visual yang jauh lebih nonjok. Gue langsung ngegenggam pulpen erat-erat, baru aja mau protes, tiba-tiba kedengeran suara cewek yang jelas dan gak asing dari barisan belakang. Tapi menurut gue, justru pemilihan warna kayak gini yang paling dapat feel-nya. Bai Ningbing langsung berdiri, terus jarinya pelan-pelan nunjuk detail-detail kecil yang ada di desain gue. Dia ngejelasin argumennya dengan sangat logis dan masuk akal sampai seisi ruangan langsung bungkam seketika. Akhirnya, semua orang setuju sama omongan dia. Ketua juri cuma bisa berdehem salah tingkah 2 kali, dan ujung-ujungnya dia terpaksa ngasih gue nilai paling tinggi sekelas. Kelar kelas, Bai Ningbing nyegat gue di koridor. Karya lu bener-bener beda dari yang lain. Gue suka gaya lu. Dia ngomong sambil agak nunduk dikit. Kecium aroma pinus yang khas dari badannya. Makasih. Detik berikutnya, tanpa sadar gue langsung ngeluarin tablet gue. Mereka berdua berdiri di depan jendela kaca segede gaban yang mentok sampai langit-langit, asyik ngobrol sampai 1 jam penuh. Gak kerasa matahari mulai tenggelam dan bikin bayangan mereka memanjang. Oh iya, minggu depan ada pameran spesial lo di Museum Seni Kota. Pas mau pisah, Bai Ningbing santai banget bilang, kalau lu tertarik, gua masih ada sisa 1 tiket nih. Gua ngerasa ujung kuping gua langsung memerah panas. Doi tiba-tiba senyum. Terus, HP gua getar. Ada notifikasi pesan masuk di layar. Ternyata itu link pameran yang baru dikirim sama Bai Ningbing lengkap pakai tambahan pesan manis. Desain lu ngingetin gua sama karya para master. Kelihatan tenang tapi hidup banget. Semangat ya, gua yakin lu bakal makin jago ke depannya. Di luar jendela, pohon-pohon di awal musim semi mulai numbuhin tunas baru. Gua ngelihatin pesan itu berkali-kali. Rasanya hidup gua juga perlahan makin membaik sejak gua mutusin buat pergi. Si parasit Zhang Yida ini pengen banget cari muka di depan ibu sama anak itu. Makanya, dia sok-sokan belajar masak sendiri di dapur villa keluarga Liu. Niru gaya gua dulu. Pakai celemek, si Zhang Yida panik banget goreng iga di wajan. Dia tuang arak masak, kecap asin, sama cuka sambil matanya bolak-balik ngelihatin resep di HP. Keringat dingin mulai bercucuran di jidatnya. Sementara itu, si bocah Ye Jia duduk manis di meja makan sambil goyang-goyangin kakinya, nungguin makanan dengan muka penuh harap. Om Zhang, dulu biasanya mama tambahin nanas loh. Udah mau jadi belum sih? Zhang Yida cuma bisa pasang senyum kecut yang dipaksain. Pas dia balik badan, mukanya langsung berubah kesel dan gak sabaran. Dan bener aja, gara-gara ceroboh banget, dia nggak sengaja nyenggol botol bumbu sampai cairan coklat pekat tumpah ruah ke dalam wajan. Karena panik setengah mati, dia asal nyamber bubuk putih yang ada di dekatnya, terus langsung dituang gitu aja ke masakan. Pas mulai makan, Ye Jia langsung cemberut dan mengernyitkan dahi. Gak enak? Asli gak enak banget? Aku gak mau makan. Aku mau makan masakan papa. Si bocah mulai tantrum, teriak-teriak sambil guling-guling di lantai. Zhang Yida cuma bisa gigit bibir kuat-kuat nahan emosi. Gak ada pilihan lain, dia terpaksa ngebuang semua makanan gagal itu ke tempat sampah. Tapi apesnya, malam itu juga si Ye Jia langsung kena keracunan makanan, demam tinggi, sampai muntah-muntah parah.
Sopir sama asisten rumah tangga langsung panik dan buru-buru bawa si bocah ke rumah sakit. Di sana, Ye Jia cuma bisa meringkuk lemes di atas kasur pasien. Jidatnya panas banget kayak kompor, sementara tangan mungilnya megang erat ujung selimut karena nahan sakit. Dokter ngelepas stetoskopnya dengan muka serius dan bilang tegas, "Ini kena radang pencernaan akut akibat keracunan makanan. Anak sekecil ini pencernaannya masih sensitif, jadi jangan asal kasih makan." Jang Yida yang berdiri di sampingnya langsung pucat pasi. Dia berusaha maksain senyum tipis. "Maaf ya, dok. Ini semua gara-gara kelalaian saya. Papa. Aku mau papa." Ye Jia meracau setengah sadar dengan air mata yang terus ngalir basahin pipinya. "Iga asam manis buatan bokap. Bokap gak bakal tega nyakitin gue." Senyuman Zhang Yida langsung membeku di mukanya. Tangannya ngepal kuat banget nahan kesel. Pas saat itu juga, Liu Ruyan yang baru kelar rapat langsung buru-buru datang. Dia dobrak pintu, masuk dengan muka yang kelihatan jelas banget lagi cemas plus capek mampus. Dia ngelirik anaknya yang lagi terbaring di kasur, terus natap tajam si Zhang Yida. Suaranya dingin banget. "Kenapa bisa begini?" Si Zhang Yida ngejawab lirih. Aku cuma mau bikinin iga asam manis kesukaan dia kok." Suara si Zhang Yida makin ciut. Jarinya gemeteran sambil terus meremas ujung bajunya sendiri. "Mungkin bumbunya ada yang salah." Liu Ruyan gak ngejawab sepatah kata pun. Dia cuma jalan ke samping kasur, lalu nempel kelapak tangannya ke jidat Ye Jia. Panasnya minta ampun, bikin dahi Liu Ruyan langsung mengkerut. Dulu pas Ye Liang Chen masih ada, kejadian ampas kayak begini gak bakal pernah terjadi. Dia ngomong dingin banget. Zhang Yida langsung dongak. Matanya kelihatan malu bercampur emosi, tapi buru-buru dia nunduk lagi. "Maaf ya Ruyan, gua cuma pengen banget bantu lu biar gak terlalu capek. Belakangan ini gara-gara urusan kerjaan, sering banget Liu Ruyan baru balik ke villa jam 2 atau 3 pagi, dan kondisi rumah selalu gelap gulita. Gak ada lagi lampu hangat yang biasa nyambut dia, gak ada juga sup hangat buat ngeredain mabuknya." Pas berdiri di depan pintu, dia sempat linglung. Seolah-olah dia ngelihat gua keluar dari dapur sambil bawa segelas air hangat, terus bilang lembut, kamu udah balik." Tapi sedetik kemudian, bayangan halus itu langsung lenyap gitu aja. Terus si Zhang Yida turun dari lantai 2, masih pakai piyama dengan mata yang masih kriep-kriep ngantuk. "Ruyan, lu mabok lagi ya, urusan kerjaan lagi. Ambilin gua minum gi." Mendengar itu, dengan malas dia nyeret kakinya ke dapur. Gak lama balik lagi cuma bawa segelas air es. Ujung jarinya bahkan masih basah, belepotan bekas tetesan air yang gak dilap. Pas Liu Ruyan nerima gelas itu, rasa dinginnya langsung bikin dia ngerutin dahi. "Kok air es sih?" Zhang Yida langsung melongo, terus panik. "Aku lupa masak air hangat." Di situ, Liu Ruyan langsung kepikiran. Dulu, semalam apapun dia pulang, selalu ada segelas air hangat yang ready di atas meja kopi. Kalau dia mabuk, gua juga bakal diam-diam nyiapin sup hangat buat ngeredain mabuknya. Malah baju kerja buat besok paginya pun udah gua gantung rapi di kamar mandi. Habis kepikiran itu, dia langsung bungkam. Dia balik badan, jalan ke ruang kerja, lalu duduk lesu di kursi kerjanya sambil ngelihatin meja. Liu Ruyan natap es batu yang goyang-goyang di dalam gelasnya. Dadanya kerasa sesak banget. Dulu, gua selalu ngerapihin semua berkas pentingnya sebelum dia masuk. Dulu semuanya rapi jali. Tapi sekarang, ngelihat tumpukan kertas yang acak-acakan di meja, dia cuma bisa mijit pelipisnya. Sumpah, kesel banget rasanya. Besok paginya, Liu Ruyan ngelihat si Zhang Yida lagi sok-sokan ngerapihin ruang kerjanya, tapi semua berkas penting malah ditaruh di tempat yang salah. Akhirnya emosinya meledak, dia langsung ngelabrak tuh orang. "Kerjaan sepele kayak gini aja masa lu gak becus sih?" Zhang Yida cuma bisa berdiri di dekat pintu, mukanya langsung pucat pasi. "Aku kan cuma mau bantu," suaranya gemetaran nahan nangis. "Aku lihat Tuan Ye dulu selalu ngelakuin ini kok." Liu Ruyan langsung senyum sinis, matanya penuh hinaan. "Lu tuh gak ada apa-apanya dibanding dia." Zhang Yida langsung dongak. Rasa kecewa di matanya langsung berubah jadi dendam kesumat. Mau sehebat apapun dia, bukannya dia udah pergi sekarang? Dia ngertakin gigi, suaranya pelan banget tapi nusuk lagian. "Lu sendiri kan yang udah ngebuang dia." Habis ngomong gitu, dia langsung balik ke kamarnya dan banting pintu keras-keras. Brak, mata Liu Ruyan langsung melotot kaget. Berkas di tangannya diremes sampai lecek gak karuan. "Bener juga sih. Kalau bukan karena ulah bangsat mereka yang maksa gua pergi, mana mungkin gua tega ninggalin lu." Pas Liu Ruyan turun ke bawah, lengan kemejanya masih dekil kena noda kopi. Pagi ini, karena gak ada baju rapi yang biasa gua setrikain, terpaksa dia pakai kemeja lama yang udah kusut masai. Si bibi pengasuh yang berdiri di depan dapur cuma bisa ngehela napas pelan. "Rasain, rumah ini akhirnya kena batunya gara-gara udah nyanyiin gua." Liu Ruyan udah nyuruh orang buat nyari gua berhari-hari, tapi hasilnya nihil, gak ada info sama sekali. Dia gak terima gitu aja, bahkan sampai bela-belain mantengin kantor tiap hari demi nyari jejak gua. Sampai suatu hari, pas asisten Liu Ruyan lagi nongkrong di kafe sambil ngerjain berkas.
Pas dia dongak, matanya gak sengaja ngelihat acara wawancara seni di TV, pas banget kameranya lagi nyorot deretan penonton. Sekilas, ada muka yang gak asing banget lewat. Si asisten langsung berdiri kaget. Kopinya sampai tumpah berantakan di meja. Loh, Tuan Ye. Dia langsung gercep ngeluarin HP buat memfoto layar TV itu. Di foto itu, gua lagi pakai kemeja putih polos sambil fokus nunduk nyatet sesuatu. Dan yang duduk persis di sebelah gua adalah Qining Bing, profesor cewek yang terkenal seantero negeri. Ternyata dia lagi ngerjain proyek desain di kota es. Pas Liu Ruyan ngelihat foto dari asistennya itu, tatapan matanya langsung jadi gak kebaca. Itu kan Qining Bing, si asisten ngomongnya agak ragu-ragu, Tuan Ye kayaknya kelihatan deket banget deh sama Profesor Qi. Jari Liu Ruyan langsung nyengkrem kuat foto itu. Punya rumah sendiri kok malah gak mau balik. Malah ninggalin semua fasilitas mewah di sini cuma demi bikin desain di kota orang. Sebenarnya apa sih yang ada di otak dia? Gak lama kemudian, dia langsung ngasih perintah dingin beliin set desain paling baru yang ada di pasaran sekarang sama satu set kuas lukis buatan tangan dari Italia itu. Kirim barang ini ke Tuan Ye. Karena dia ogah balik, si Liu Ruyan mau coba ambil hatinya lagi biar dia sadar betapa baiknya dia selama ini. Sore harinya, paket kado mewah itu dibungkus super rapi dan langsung dikirim ke depan pintu apartemen gua. Gua baru aja balik kelas dan ngelihat ada kotak kado nangkring di depan pintu. Alis gua langsung mengkerut heran. Karena penasaran, gua buka aja tuh kotak. Pas ngelihat nama sama alamat pengirimnya, gila, nama yang udah gak asing lagi di mata gua terpampang jelas. Abis itu gua tutup lagi dengan cuek bebek sambil bilang ke kurirnya, tolong balikin aja. Kurirnya menyela, tapi ini kiriman khusus dari Nona Liu. Gua langsung motong, kita udah cerai. Gua memotong perkataannya dengan nada bicara yang datar, tolong sampaikan padanya, gak usah menghubungi gua lagi. Malam itu, Liu Ruyan berdiri di depan jendela kaca besar yang menjulang tinggi ke langit-langit. Dengan suara sedingin es dia berkata, dia menolak menerimanya, asisten itu langsung menundukkan kepalanya. Iya, Tuan Ye juga bilang kalau kalian berdua sudah cerai, dan meminta Anda untuk tidak menghubungi dia lagi. Liu Ruyan langsung membanting pulpen di tangannya ke dinding. Tinta hitam langsung muncrat di tembok putih bersih, kayak bekas luka yang mengerikan. Tiba-tiba pintu ruang kerja didorong pelan. Zhang Ida masuk sambil nenteng secangkir teh merah hangat, mencoba buat sop peduli dan nenangin dia. Ruyan, jangan marah-marah lagi dong. Nih, minum dulu tehnya. Tapi Liu Ruyan sama sekali gak menyentuh cangkir itu, dia cuma menjawab dingin, ini gak ada hubungannya sama lu. Seketika senyum di wajah Zhang Ida langsung membeku, tapi dasar keras kepala, dia masih gak mau menyerah. Dia menaruh cangkir tehnya sambil sengaja ngehela napas panjang, Tuan Ye itu. Baru aja cerai, tapi kok udah bisa langsung mepet cewek lain ya? Jangan-jangan semua ini emang udah dia rencanain dari awal? Ucapnya sambil menatap Liu Ruyan penuh harap. Dia nungguin Liu Ruyan buat langsung setuju sama omongannya kayak biasanya. Tapi kali ini, Liu Ruyan malah terdiam 1000 bahasa. Pikirannya mendadak melayang, ingat gimana dulu gua selalu bangun subuh-subuh tiap hari cuma buat nyetrikain kemejanya. Ingat betapa lelahnya mata gua saat harus begadang semalaman, setia nungguin dia pulang dari acara kumpul-kumpul sosialnya. Ingat gimana sabarnya gua pas milih diam dan nahan senyum getir, saat si Ye Jia bertingkah semena-mena sesuka jidatnya. Cukup. Potong Liu Ruyan tiba-tiba dengan suaranya yang serak parau. Dia bukan orang kayak gitu. Zhang Ida langsung melotot saking gak percayanya. Saking emosinya, kuku-kuku jari Zhang Ida sampai menancap kuat ke dalam telapak tangannya. Pas tengah malam, dia duduk sendirian di kamar tamu. Wajahnya kelihatan mengerikan, penuh rasa iri dan dengki saat menatap cermin di depannya. Kenapa sih? Desisnya sambil menatap tajam ke arah ponselnya. Gua udah usaha mati-matian, tapi kenapa gua masih nggak bisa dibandingin sama cowok sialan itu? Dia mengangkat ponselnya, lalu membuka beberapa foto hasil jepretan diam-diam dari detektif swasta, yang memperlihatkan gua dan Xiong Ningbing lagi asik ngobrol penuh tawa di sebuah kedai kopi.